nggak bisa memungkiri bahwa memang 75% ya, atau ya 60-70% lah, itu masyarakat kita masih masyarakat unbanked sama underbanked. Artinya adalah masyarakat yang memang tidak dapat dijangkau oleh layanan keuangan formal gitu. Nah, kehadiran dari fintech P2P lending atau pinjol ini ternyata juga masuk ke ruang-ruang yang memang dia tidak dapat dijangkau oleh perbankan. Makanya memang kalau kita lihat pinjol ini juga penting juga untuk meningkatkan inklusivitas layanan keuangan gitu kan. Makanya bisa saya bilang ini manfaatnya di situ. Bahkan kalau untuk hal yang produktif itu sangat bagus sekali gitu kan. Dimana kalau kita lihat ya bisa menjadi sebagai pembiayaan usaha dan sebagainya gitu kan. Nah, namun sayangnya adalah ini juga banyak sekali sekarang ini pinjol-pinjol yang dia memang akhirnya masuknya ke walaupun ya ini ada baiknya juga karena kan konsumsi meningkat artinya ekonomi juga tumbuh gitu kan. Tapi ini yang sangat disayangkan pinjaman-pinjaman fintech itu lending saat ini 63% itu ada di sektor konsumtif. Jadi sangat sedikit sekali yang masuk ke sektor produktif. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah ya ini lagi-lagi gitu kan. Ini harusnya bisa dimanfaatkan yang optimal dengan menyalurkan ke sektor produktif. Nah, tapi larinya ke sektor yang memang dia multiplier efeknya cukup relatif rendah. Oke, baik. Kalau bicara terkait rasio kredit macetnya, Anda menilainya apakah di angka 3% lebih ini juga masih tergolong sehat untuk pinjaman online di Indonesia, Mas Nailul? Iya, Mas, kalau kita bicara mengenai kredit macetnya ya, kalau kredit macetnya kalau dibandingkan kalau kita memakai rasio perbankan lah itu kan 5% dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan kenaikan tingkat gagal bayar di pinjol ini kan juga relatif naik gitu kan. Dan jangan lupa ini ya, ada beberapa pinjaman online yang dia untuk gagal bayarnya mencapai 77%. Jadi artinya itu sudah tidak sehat lagi gitu kan. 77% orang yang meminjam di pinjol tersebut itu gagal bayar. Nah, ini artinya apa? Artinya entah itu karena sistem di pinjol tersebut itu buruk atau sistem asesmennya juga mengecewakan atau ya istilahnya adalah tidak menyaring dengan tepat untuk orang yang ingin meminjam di pinjol gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan sebenarnya Mas ketika ada kenaikan NPL ataupun gagal bayar di fintech P2P lending. Kita sudah ingatkan bahwa ini kalau tidak ada upaya penanggulangan NPL-nya, itu NPL-nya bisa mencapai di atas 5% gitu. Dan saya yakin bahwa kalau ini tidak bisa dibiarkan itu sampai 5-6% untuk NPL atau gagal bayarnya. Nah, terutama untuk yang dia usia muda gitu kan. Karena kalau kita lihat semakin mudah orang gitu ya, itu untuk meminjam di sebuah platform, itu mereka gagal bayarnya cukup tinggi. Apabila ya memang ya peminjamnya ini adalah usia-usia sangat muda, mereka mungkin diberikan untuk kebutuhan-kebutuhan tersier gitu kan, seperti buat beli album K-pop ataupun buat beli tiket konser dan sebagainya, yang dia saya rasa juga menggunakan pembayaran via pinjol gitu. Nah, ini yang saya rasa ini yang dapat menyebabkan satu tadi ya gagal bayar tinggi, kemudian juga ya akhirnya itu akan berulang lagi mereka akan memilih meminjam untuk di pinjaman online yang ilegal. Jadi untuk menutup utang di pinjol legal mereka meminjam uang di pinjaman yang ilegal atau pinjaman pribadi. Nah, ini mungkin dua hal yang pembahasannya berbeda tapi berhubungan. Karena kalau kita lihat di Jagat Raya X ya, itu sudah banyak sekali yang dia menawarkan untuk jasa pinjaman pribadi, serta kalau kita lihat pinjol ilegal juga masih ada gitu. Jadi ini akan jadi lingkaran setan kalau misalkan ini tidak bisa diatur dengan prudent, Mas. Oke, baik. Terbentuknya lingkaran setan begitu ya, atau lilitan hutang yang tiada habisnya begitu Mas Nailul. Tapi andai kita bicara prospek terkait pinjaman online di tanah air kita di Indonesia, sebetulnya secara prospek apakah memang berkontribusi terhadap ekonomi kita atau sebetulnya membuat ekonomi masyarakat menjadi berantakan Mas Nailul? Silakan. Ya, kalau hasil penelitian INDEF itu memang pinjaman online itu mendatangkan manfaat positif ke eh, PDB gitu kan. Nah, tapi catatannya adalah ya pinjaman online itu disalurkan sektor-sektor yang produktif. Misalkan ya, dulu ada beberapa pinjaman online yang dia fokusnya untuk
ke UMKM untuk membantu, ya ada beberapa yang dia khusus untuk membantu usaha perempuan dan sebagainya gitu kan, pengusaha perempuan. Nah, sekarang yang terjadi adalah terjadi pergeseran di mana pinjaman online saat ini 63% disalurkan ke sektor yang konsumtif. Artinya ini tidak mempunyai multiplier efek yang tinggi. Jadi pinjaman produktif itu bisa mendatangkan multiplier efek tinggi, dan pinjaman konsumtif itu dia tidak mendatangkan multiplier efek yang tinggi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya itu bisa gitu ya, bisa loh ini pinjol ini diarahkan ke sektor produktif gitu, asalkan memang kita dorong dari POJK-nya bahwa kalau mau minjamin uang di pinjol online, harus 70% ke sektor produktif, baru 30% ke sektor konsumtif. Itu bisa diatur sebenarnya Mas. Memang ini yang pengaturannya juga harus ketat ya, dan pengawasannya juga harus kredibel gitu. Nah, tapi intinya itu bisa dilakukan, dan jika itu dilakukan maka dampak ke ekonomi secara nasional itu akan lebih tinggi gitu dibandingkan saat ini yang memang hanya sebagian besar diperuntukkan untuk konsumsi gitu. Jadi saya rasa prospeknya juga masih sangat tinggi Mas ya, karena kita tadi yang saya sebutkan tadi, saya sampaikan juga adalah ya kita masih banyak yang underbank, unbank, kemudian juga masih banyak yang belum terlayani layanan keuangan gitu kan. Jadi pasarnya masih tinggi gitu. Nah, tinggal bagaimana pasar yang tinggi ini jangan sampai digunakan untuk ya sektor-sektor konsumtif. Tapi kita harus dorong itu fintech P2P lending atau pinjol-pinjol itu untuk lebih banyak menyalurkan ke sektor yang produktif. Oke, baik. Jadinya harus mengkalibrasi kembali begitu ya POJK agar memang lingkaran setan ini dapat terhenti karena memang lebih mengarah ke sektor produktif bukan konsumtif.